Bismillahirrahmanirrahim. Pada video ini yang akan dibahas hanya mengenai bentuk umum dan cara pengerjaan soal untuk metode interpolasi beda maju dan beda mundur Newton. Sedangkan untuk materi silahkan dapat teman-teman baca pada PDF dan PowerPoint yang telah kami bagikan. Baik, akan kita mulai. Di sini sudah terdapat tabel selisih maju atau tabel beda maju dengan lambang seperti ini. Di sini kolomnya terdiri dari kolom X, mulai dari X0 sampai X ke N. Kemudian ada Fx, F0 sampai Fx ke N. Kemudian ini adalah kolom beda maju derajat pertama. Kemudian ini beda maju derajat kedua. Pangkat di sini menunjukkan derajatnya. Kemudian ini beda maju derajat ketiga dan beda maju derajat keempat. Untuk derajat pada selisih atau beda maju ini tidak menutup kemungkinan lebih dari derajat 4 atau kurang dari derajat 4 sesuai soal. Tetapi bentuk umumnya selalu seperti ini, mengerucut ke atas. Baik, untuk penjelasan dari tabel di atas, ini di sini F0 sama dengan Fx0 sama dengan Y0. Artinya, nilai X0 pada kolom X ini akan dimasukkan ke dalam fungsi Fx dan nanti hasilnya akan menjadi F0 atau Fx0 dan seterusnya sampai X ke N. Kemudian untuk menentukan kolom nilai dari kolom beda maju derajat pertama ini, rumusnya adalah beda maju derajat pertama F0 sama dengan F1 dikurangi F0 dan seterusnya sampai Fxn dengan notasi seperti ini. Beda maju derajat pertama Fp, P di sini polinom, sama dengan Fp tambah 1 dikurangi Fp. Artinya ketika akan menentukan nilai dari kolom beda maju derajat pertama ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu nilai Fx1 sampai Fx ke N. Karena untuk menghitungnya kita memerlukan nilai dari si Fx ini. Kemudian selanjutnya untuk menghitung beda maju derajat kedua ini, kita juga memerlukan hasil akhir atau nilai-nilai dari kolom beda maju derajat pertama, karena rumusnya adalah di sini beda maju derajat kedua F0 sama dengan beda maju derajat pertama dikurangi beda maju derajat pertama F0. Kemudian ini juga beda maju derajat kedua F1 sama dengan beda maju derajat pertama F2 dikurangi beda maju derajat pertama F1. Jadi untuk menentukan nilai-nilai pada beda maju derajat kedua ini, kita akan menggunakan nilai-nilai dari atau akan mengurangkan nilai-nilai dari beda maju derajat pertama. Kemudian untuk derajat ketiga dan derajat keempat ini juga sama. Maka di sini mengapa selalu tabel dari beda maju ini selalu mengerucut ke atas? Karena di sini seperti kita ketahui, di sini X-nya sampai X4, Fx-nya juga sampai ke F4, dan beda maju derajat pertama hanya sampai ke F3. Kenapa? Karena untuk menghitung beda maju derajat pertama F4, kita harus mengetahui terlebih dahulu nilai fungsi dari F5, sedangkan di sini hanya X-nya itu hanya sampai ke X4, tidak ada X5. Jadi otomatis perhitungannya juga selesai sampai di beda maju derajat pertama F3. Kemudian untuk F2 juga sama. Di sini hanya sampai ke beda maju derajat kedua F2, karena untuk mengetahui beda maju derajat kedua F3, di sini dibutuhkan nilai beda maju derajat pertama F4, sedangkan di sini beda maju derajat pertama hanya sampai ke F3. Untuk beda maju derajat 3 sampai derajat 4 dan seterusnya itu juga sama. Maka
pada tabel beda maju ini selalu nilainya itu mengerucut ke atas seperti ini. Kemudian selanjutnya untuk tabel beda mundur atau selisih mundur, di sini yang membedakannya yaitu yang pertama, lambang dari beda mundur adalah seperti ini, segitiga terbalik. Kemudian untuk elemen-elemen pada tabelnya sama seperti di beda maju. Untuk derajatnya ini dilambangkan dengan pangkat seperti ini sama. Kemudian yang kedua yang membedakan yaitu penulisan X0 sampai X ke N-nya itu dimulai dari bawah. Seperti ini, dari bawah ke atas. Maka penulisannya ini dilambangkan dengan negatif atau min seperti ini. Kemudian untuk kolom fx ini sama, fx ini diperoleh dengan cara memasukkan nilai x ke dalam fungsi dan nanti hasilnya akan menjadi nilai fx. Untuk menghitung beda mundur derajat pertama ini juga sama, hampir sama, yaitu dengan cara mengurangkan nilai-nilai pada kolom fx. Misal untuk menghitung beda mundur derajat pertama F0 yaitu dengan cara F0 dikurangi F-1. Kemudian untuk menghitung beda mundur derajat pertama F-1 yaitu F-1 dikurangi F-2. Ini seterusnya dilakukan sampai habis. Kemudian untuk beda mundur derajat kedua ini juga sama, menghitungnya menggunakan nilai-nilai dari beda mundur derajat pertama. Misal untuk menghitung beda mundur derajat kedua F0 sama dengan beda mundur derajat pertama F0 dikurangi beda mundur derajat pertama F-1 dan seterusnya. Untuk beda mundur derajat ketiga juga sama, menghitungnya mengurangkan dari beda mundur derajat kedua. Kemudian yang ketiga perbedaannya karena kita di beda mundur ini kita memulainya X0 itu mulai dari bawah, maka bentuk tabelnya itu seperti ini, mengerucut ke bawah seperti ini. Kalau di beda maju mengerucut ke atas, kalau di sini kebalikannya yaitu mengerucut ke bawah. Selanjutnya untuk contoh soal beda mundur, cara pengerjaannya sebenarnya hampir sama. Nah, untuk soal kali ini diketahui 4 buah titik data dalam tabel beda mundur. Hitunglah F1,72 dengan polinom Newton mundur derajat 3. Nah, pada soal kali ini untuk tabel beda mundurnya sudah diketahui. Ini sudah ada dalam soal tabelnya. Yang ditanyakan pada soal ini adalah kita harus menghitung berapa nilai fx jika x-nya 1,72. Begitu. Jadi yang harus kita lakukan hanya mencari s dan menghitung fx. Untuk mencari s sama seperti pada soal beda maju, rumusnya adalah x dikurangi x0 per h. X-nya yang ditanyakan yang ini 1,72 dikurangi X0. Lihat di sini untuk X0 adalah 2,0. Kita masukkan 2,0 per H. H di sini adalah jarak antar selang. Kita lihat di sini dari 1,7 ke 1,8 ini jaraknya 0,1. Kemudian dari 1,8 ke 1,9 ini juga sama 0,1 karena jaraknya akan selalu sama. Maka H-nya adalah 0,1. Kemudian kita hitung, kita jumlahkan dan hasilnya adalah negatif 2,8. Setelah si S-nya ini atau selisihnya telah diketahui, maka selanjutnya kita akan menghitung berapa nilai fx jika x-nya 1,72. Kita akan hitung, rumusnya sudah ada di PDF, akan saya tulis di sini. Nah, jadi ini rumusnya untuk mencari fx dengan x bernilai 1,72. F1,72 sama dengan F0 ditambah S per 1 faktorial dikali beda mundur
derajat pertama F0 ditambah S dikali S tambah 1 per 2 faktorial dikalikan dengan beda mundur derajat kedua F0 ditambah S dikali S tambah 1 dikali S tambah 2 per 3 faktorial dikali beda mundur derajat ketiga F0. Kita masukkan nilainya. Untuk F0 kita lihat di sini 0, F-nya berarti 0,22389 ditambah nilai S-nya negatif 2,8 1 faktorial per 1 dikali untuk beda mundur derajat pertama yang ini yang nolnya yaitu negatif 0,05792 kemudian ditambah S min 2,8 dikali 2,8 negatif ditambah 1 per 2 faktorial tadi udah dihitung hasilnya 2 kemudian dikalikan dengan beda mundur derajat kedua F0 berarti yang ini dikali 0,00024 ditambah S negatif 2,8 negatif 2,8 tambah 1 dikali negatif 2,8 tambah 2 per 3 faktorial. 3 faktorial itu sama dengan 6. Kemudian dikali dengan beda mundur derajat ketiga. Berarti yang ini 0,00041. Nah, untuk memudahkan kita akan pisahkan lagi seperti ini. Ini sampai sini dan ini sampai sini. Nah, kita hitung sama dengan kita turunkan dulu yang ini 0,22389 ditambah yang ini kita hitung hasilnya adalah 0,16218. Kemudian untuk yang ini kita jumlahkan juga hasilnya adalah 0,00061 ditambah kemudian yang ini sampai sini setelah dijumlahkan hasilnya adalah negatif 0,00028. Oke, dan kita hitung semuanya secara keseluruhan hasilnya adalah 0,3864. Nah, fx-nya sekarang sudah diketahui. Jadi untuk soal seperti ini sudah selesai perhitungannya hanya sampai sini. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai perkiraan untuk F dengan X 1,72 adalah 0,3864. Selesai sampai di sini.